3. Halo guys, salam jumpa lagi bersama saya adalah Udin. Perkenalkan, nama saya Udin, saya kelahiran Jawa Tengah. Sekarang saya bertempat tinggal di Kabupaten Nagreg, Papua. Jadi langsung saja di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada bab 1 di kelas 8. Adapun bab 1 di kelas 8 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, di sini. Jadi saya akan mencoba mengulas lagi mata pelajaran untuk kelas 7 tentang rumusan Pancasila biar teman-teman tidak pada lupa. Nah, di dalam rumusan Pancasila kita akan mempelajari BPUPKI dan BPKI. Nah, di sini dijelaskan BPUPKI adalah kepanjangan dari Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya ulangi lagi, BPUPKI adalah Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam BPUPKI terdapat ketua. Adapun ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Saya ulangi lagi. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Adapun wakilnya bernama Suroso atau dalam tulisannya Sueroso. Nah, bersama salah satu orang Jepang bernama ITC Banga Ceyai. Nah, di sini anggota dari, saya ulangi lagi, wakilnya bernama Sueroso dan ITC Banga Ceyai. Adapun anggotanya dalam BPUPKI berjumlah 62 orang. Kapan dibentuk BPUPKI? BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Selanjutnya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian melaksanakan sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Saya ulangi lagi, sidang pertama pada BPUPKI adalah 29 Mei 1945. Saya lanjutkan lagi hasil sidang pertama. Adapun hasil sidang dari BPUPKI adalah rumusan Pancasila. Nah, selanjutnya setelah ada rumusan Pancasila di sini, ada beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama, satu ada M. Yamin atau Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh perumus Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian ada tokoh lain yaitu Supomo, dalam tulisannya Suepomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya yang nomor 3 tokoh perumus Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Adapun Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saya lanjutkan lagi ya. Dalam beberapa rumusan ini akhirnya ada sidang. Sidangnya bernama Sidang Panitia 9. Nah, kapan pelaksanaan sidang Panitia 9 itu? Nah, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1945. Selanjutnya, hasil sidang dari Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Adapun hasilnya adalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian ada BPUPKI, ada PPKI. PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya ulangi lagi. BPUPKI di sini kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun ketua dari BPUPKI adalah Insinyur Soekarno. Kemudian ada wakil bernama M. Hatta atau Muhammad Hatta. Kemudian berjumlah anggotanya di dalam BPUPKI ada 21 orang. Dan BPUPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian setelah dibentuk tidak dilantik tapi langsung melaksanakan sidang. Nah, adapun sidang BPUPKI di sini pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian hasil sidang dari BPUPKI adalah yang pertama, 1. Pengesahan dasar negara. Saya ulangi lagi. 1. Pengesahan dasar negara dalam tanda kurung Pancasila. Kemudian hasil yang kedua adalah, saya tulis di sini saja ya. Hasil yang kedua adalah, ini yang pertama tadi, ini hasil yang kedua. Hasil yang kedua adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden atau wapres, ya. Selanjutnya di sini yang nomor 3 ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, 1. Ada nilai dasar. Saya ulangi lagi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, 1. Ada nilai dasar. Apa sih pengertian dari nilai dasar? Nah, pengertian dari nilai dasar adalah nilai yang bersumber dari realita bangsa Indonesia. Saya ulangi lagi. Nilai yang bersumber dari realitas bangsa Indonesia. Jadi nilai asli atau nilai murni dari bangsa Indonesia. Adapun contoh dari nilai dasar, 1. Ada nilai ketuhanan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Dan yang nomor 5 adalah nilai keadilan. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya, yang poin B di sini ada nilai instrumental. Apa sih pengertian dari nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai, saya ulangi lagi, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Nah, penjabaran dari nilai dasar itu merupakan pengertian dari nilai instrumental. Adapun contoh dari nilai instrumental, yang pertama, 1. Ada Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada Perpu. Perpu itu kepanjangan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang selanjutnya ada PP. PP merupakan kepanjangan dari peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Di bawahnya lagi ada peraturan daerah atau perda. Adapun perda di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, 1 ada perda di tingkat provinsi atau perda provinsi atau perda pro. Yang kedua ada perda kap atau kota, yaitu peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya di sini ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nilai praksis. Saya ulangi lagi, nilai praksis adalah nilai yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nilai praksis di sini ada
gotong royong. Kedua, toleransi. Tiga, saling menghargai. Empat, tenggang rasa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya di sini saya lanjutkan lagi fungsi atau kedudukan Pancasila. Nah, ini pada tema pokoknya yaitu fungsi dan kedudukan. Nah, di sini adapun fungsi kedudukan dari Pancasila di sini, yang pertama satu, Pancasila sebagai dasar negara. Banyak orang bilang, ya, kalau Pancasila merupakan dasar negara, tapi kenyataannya kebanyakan orang itu tidak bisa menjelaskan apa sih maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua, ya, maksud dari Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan nilai dasar. Pancasila merupakan nilai pokok. Ya, saya ulangi lagi, Pancasila merupakan nilai dasar atau mungkin Pancasila merupakan nilai pokok untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. Jadi apabila dalam suatu soal apabila ada kata penyelenggara negara, kebanyakan jawabannya adalah dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa sih maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di sini? Maksudnya adalah segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu semuanya itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila, atau dalam tanda lain harus sesuai dengan Pancasila, ya. Kemudian yang nomor 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman serta arah pengetahuan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya ada masalah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, itu pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang nomor 4, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya apa di sini? Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, maksudnya adalah Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia asli. Asli, benar-benar milik Indonesia. Atau bukan berasal dari bangsa lain. Itu maksud dari Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila merupakan hasil dari musyawarah para pendiri bangsa. Saya ulangi lagi, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila merupakan hasil dari musyawarah para pendiri bangsa. Kemudian yang terakhir, nomor 6. Nomor 6 di sini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya fleksibel. Ya. Jadi istilahnya di sini bisa mengikuti dari zaman ke zaman. Pancasila selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.